Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ada banyak cara kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti dengan meningkatkan kualitas ibadah kita, dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas bacaan Al-Quran kita, menuntut ilmu dan lain sebagainya. Salah satunya ialah melakukan ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah ini dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta ibadah ini ialah ibadah yang apabila seorang telah meninggal dunia, ia ingin dihidupkan kembali untuk melakukan ibadah ini. Ibadah ini ialah bersedekah atau menginfakkan harta. Menginfakkan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain ialah ibadah yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana infak tersebut, bagaimana sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum", permisalan atau perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamatsali habbatin, seperti satu biji, ambatat sab'a sanabil, yang satu biji tersebut menumbuhkan 7 bulir, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan di setiap bulir tersebut menghasilkan 100 biji lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi siapa yang ia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana seorang yang bersedekah diumpamakan seperti satu biji. Sedekah itu seperti satu biji yang ditanam di tanah yang subur, kemudian menghasilkan 7 cabang, dan di masing-masing cabang menghasilkan 100 biji lagi. Beginilah perumpamaan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama menjelaskan sedekah itu dapat berlipat-lipat pahalanya, dapat berlipat menjadi 10, bahkan 100, bahkan di dalam ayat ini dijelaskan sampai 700 kali. Tentunya syaratnya ialah fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, salah satu penjelasan ulama tentang fisabilillah ini ialah maksudnya orang yang berinfak atau bersedekah dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita ingin dilipat gandakan pahala sedekah kita, maka hendaknya kita benar-benar bersedekah karena ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin disebut orang lain, bukan karena ingin didengar orang lain, bukan karena ingin berbangga-bangga diri saja, bukan karena riya, ujub, sum'ah dan lain sebagainya. Akan tetapi kita bersedekah, berinfak karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam penggalan lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Apabila kita ingin dilipat gandakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ingin menjadi hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan pahalanya, hendaklah kita beribadah dengan ikhlas tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di penggalan akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, mengingatkan kepada kita wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha luas karunia-Nya. Oleh karenanya lah pahala kita dapat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena maha luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allah Subhanahu wa taala itu ialah maha alim, maha mengetahui. Jadi apabila kita ingin bersedekah tidak perlu kita tunggu untuk diumumkan oleh orang lain. Tidak perlu ada orang lain yang menjadi saksi. Cukup kita bersedekah walaupun tidak ada manusia yang melihat, tidak ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Kita harus paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala alimun, maha mengetahui. Tentu juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui niatan kita. Sebanyak apapun orang mengatakan dia ikhlas, namun apabila di hatinya tidak ikhlas, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala alimun, maha mengetahui. Oleh karenanya apabila kita niat bersedekah namun masih ada niatan riya, sum'ah, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang atau ingin berbangga-bangga diri, bukan sedekahnya yang kita hilangkan, namun perbaiki hati kita. Jangan sampai kita mengatakan saya belum ikhlas maka belum saya bisa bersedekah. Jangan sampai kita mengatakan demikian. Tapi ingatlah saya bersedekah dan bismillahirrahmanirrahim saya perbaiki hati saya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan betapa besarnya pahala orang yang bersedekah. Bisa dilipatkan gandakan berkali-kali, namun ingatlah syaratnya ialah tentu kita bersedekah atau berinfak dengan ikhlas dan juga berdasarkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alimul ghafurur rahim.